Bab 412 Pertemuan. Tak seorang pun berani menyentuh mumi itu lagi. Setelah sekian lama, semua orang perlahan mendekatinya dan mengamati mayat jahat itu dengan hati-hati dan saksama. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, teriakan terkejut terdengar. Sapolang menyelidiki pisau tulang ke dalam kekosongan di luar surga yang hilang dan menemukan bahwa pisau tulang itu tidak hancur. Wajah semua orang menjadi pucat dan mereka semua menoleh untuk melihat mumi itu. Mungkinkah semua yang terjadi sebelumnya adalah karena dia? Beberapa prajurit malaikat juga berjalan ke pintu keluar dan mengulurkan pisau tulang mereka, tetapi tetap saja tidak terjadi apa-apa. Seorang prajurit malaikat agung yang pemberani bahkan terbang keluar dari Paradise Lost dan selamat. Pada titik ini, semua orang merasakan perasaan menyeramkan saat melihat mumi tersebut. Mayat yang kering dan dingin ini tampak jahat dan menakutkan. Di dalam tengkorak besar itu, kekuatan penghancur sebenarnya datang darinya. Binatang kecil seputih salju itu mengedipkan mata besarnya dan menggaruk kepalanya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya semua orang memeriksa lagi tengkorak besar itu dengan teliti dan tidak menemukan benda apapun lagi. Ini adalah leluhur yang telah mati dan menghancurkan dunia. Kurasa sebaiknya kita tinggalkan saja di sini. Sapolang menyarankan. Zhao Ying dan Li Mu juga tampak serius, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Raja Malaikat berwarna-warni berpikir sejenak dan berkata, "Keluarkan dan lihatlah." Aiya, binatang kecil keke menatap Xiao Chen, dan ketika dia mengangguk, ia segera terbang ke langit bersama Paradise Lost, dan dengan cepat menerbangkan tengkorak besar. Ketika mereka mencapai langit, beberapa prajurit malaikat ingin terbang keluar dari Paradise Lost, tetapi dua dari mereka berubah menjadi abu dalam sekejap setelah meninggalkan Taman Tuhan. Semua orang tercengang pada saat itu, dan hawa dingin merambati tulang punggung mereka. Jangan keluar, hanya Taman Suci ini yang bisa menghalangi sebagian kekuatan penghancur mumi. Sang Raja Malaikat buru-buru menghentikan beberapa prajurit malaikat lainnya. Ia melihat dengan jelas kengerian mumi dan keajaiban Paradise Lost. Sekarang semua orang telah melihat kengerian mumi tersebut. Mumi itu jelas memancarkan kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Paradise Lost dapat meredam sebagian besar kekuatan itu, tetapi sebagian kekuatannya masih menyebar keluar. Tanpa perlindungan dari Garden of God, semua makhluk hidup di dekat sumber kehancuran akan musnah. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang tercengang. Mumi itu sangat mengerikan. Jika dia masih hidup, kekuatan macam apa yang akan dimilikinya? Raungan. Pada saat ini, suara raungan naga terdengar dari kedalaman laut kemasan. Suaranya mengguncang 9 langit dan 10 bumi, dan bahkan laut kemasan pun meraung. Ini adalah laut terlarang, dan aura kehancurannya sangat kuat. Meskipun tidak dapat dirasakan di Paradise Lost, aura tersebut dapat dirasakan hanya dengan melihat langit dan bumi kehilangan warnanya serta matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Langit terkoyak dimanapun gelombang kemasan itu lewat. Jauh di dalam lautan yang jauh, sebuah kapal Zulong yang menyerupai gunung berlayar melawan angin dan ombak, membubung tinggi menuju kapal raja. Kemanapun kapal itu lewat, ombak kemasan bergulung ke langit. Semua orang berubah warna. Tengkorak besar yang mengambang di laut terlarang sudah begitu jahat, dan sekarang ada kapal besar berbentuk seperti naga kuno. Bagaimana mungkin itu tidak menakutkan? Mungkinkah ada mayat jahat mengerikan serupa di kapal Zulong? Semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk memikirkan pertanyaan ini. Namun, semuanya jauh lebih rumit dari yang dibayangkan semua orang. Pada saat ini, langit tiba-tiba dipenuhi awan kelam, yang berubah menjadi awan gelap dan diselimuti petir berwarna merah darah.
Langit di atas laut terlarang hancur total, dan hujan darah pun turun. Samar-samar, di atas gumpalan awan iblis yang bergulung-gulung, kastil kuno yang suram dan besar itu tampak lalu menghilang, bagaikan seekor binatang iblis kuno yang ganas, memancarkan tekanan dahsyat yang membuat langit dan bumi bergetar. Xiao Chen menghirup udara dingin. Ketika Pulau Naga masih ada, dia sudah melihat kastil kuno itu samar-samar muncul di atas kota mati. Dia tidak menyangka kastil itu akan muncul lagi hari ini. Kapal naga leluhur, kapal raja, laut terlarang, Pulau Naga, monumen surgawi, kastil kuno yang ditangguhkan, semua ini saling terkait erat. Kekes segera membuat keputusan untuk menutup Paradise Lost. Mayat jahat itu tidak bergerak, tetapi hati semua orang bergetar. Pada saat ini, semua orang merasakan bahwa ada suasana yang sangat menakutkan dan mengerikan yang melonjak di Paradise Lost yang damai. Taman ilahi yang dapat menyegel kekuatan semi leluhur, ketika menghadapi tantangan pertamanya, ternyata adalah mumi seperti itu. Namun, yang membuat orang merasa lega adalah tidak terjadi kecelakaan. Meskipun suasana yang mencekam dan menakutkan membuat orang merasa kedinginan, suasana sakral dan damai di Paradise Lost sempat melemah dan kemudian berangsur-angsur mulai menguat lagi. Pada akhirnya, Paradise Lost berada di pihak yang unggul dan mampu menekan mayat yang dingin dan jahat ini. Sulit untuk mengatakan seberapa besar potensi taman suci yang ditinggalkan orang tuanya untuk Keke, tetapi kekayaan yang diwarisi oleh makhluk kecil itu tidak terukur. Ah! Keke bergumam bingung, lalu mengerjapkan mata besarnya dan berputar mengelilingi mumi itu, sambil memegang erat pohon suci berwarna-warni itu, seolah ingin memukul mumi itu. Jangan bergerak. Xiao Chen menghentikan si kecil dan membiarkannya membuka surga yang hilang. Semuanya sesuai dugaan. Semua fenomena aneh itu disebabkan oleh mumi. Napasnya terputus saat Lost Paradise ditutup. Pada saat ini, kapal naga leluhur menghilang, dan kastil suram di langit juga menghilang. Kirim tubuh ini kembali ke tengkorak. Limu, seorang lelaki tua dari klan dewa, menyarankan. Raja Malaikat Lima Warna juga sangat tenang dan berkata, untuk menghindari bencana, memang perlu untuk mengirimnya kembali, jika tidak konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat kita tanggung. Kekes sangat patuh, dan atas isyarat Xiao Chen, dia mengirim mayat jahat itu kembali ke tengkorak besar yang mengapung di laut. Si kecil tidak ingin menyimpan mumi yang suram seperti itu di Taman Dewa. Bagaimana, kita kembali? Apakah kita akan hidup di dunia baru ini? Makhluk-makhluk api itu senang sekaligus kecewa. Jika kau ingin kembali, caranya sangat mudah. Habiskan saja tenagamu. Limu, seorang lelaki tua dari klan dewa, menyarankan. Benarkah? Hasilnya dipastikan benar. Meskipun gerbang luar angkasa sedikit berbeda dari sumur tulang, keduanya pada dasarnya sama. Raja Malaikat warna-warni dan para prajurit malaikatnya menghilang dari langit satu demi satu. Sebelum para dewa kembali, Xiao Chen memanggil Zhao Ying dan Li Mu ke samping dan meminta mereka untuk menjaga rahasia tulang itu dengan baik dan tidak membiarkan orang lain mengetahuinya. Pada akhirnya, Sapolang dan para dewa yang kuat semuanya kembali ke dunia kematian. Bukannya mereka tidak mau menjelajahi dunia baru, tetapi mereka ingin mencari tahu misteri gerbang ruang angkasa terlebih dahulu. Tidak diragukan lagi bahwa setelah jangka waktu tertentu, makhluk api dan para dewa kuat yang muncul di sini hari ini akan muncul lagi di laut ini untuk menjelajahi dunia keabadian yang baru. Semua orang lenyap, dan tengkorak besar seukuran gunung itu pun menunggangi angin dan ombak dan melesat menuju kejauhan. Xiao Chen menatap kapal Raja Hitam Legam itu dengan ekspresi serius di wajahnya. Ya, tampaknya dia tidak mendapatkan apa-apa,
tetapi hatinya penuh dengan pasang surut. Ini jelas merupakan ladang pembantaian yang menyedihkan. Hari ini bukanlah hari tanpa keuntungan baginya. Sebaliknya, ia merasa ini adalah keuntungan besar. Namun, ia berharap tidak akan pernah menggunakan apapun di sini di masa mendatang. Jika ia benar-benar dipaksa ke titik itu berarti ia berada dalam situasi yang sangat buruk. Saya harap saya tidak perlu menyiapkan barisan pembunuh yang mematikan di sini. Xiao Chen dan Keke terbang secepat kilat, membelah langit dan menuju benua Changsheng. Tanpa membuang banyak waktu, daratan yang berkabut muncul di depan kami. Benua yang tak terbatas itu memancarkan aura agung yang mengguncang jiwa orang-orang. Ilusi itu hancur, dunia keabadian menyusut berkali-kali lipat, dan hanya wilayah nyata yang tersisa. Ketika Xiao Chen tiba di alam Changsheng, target pertamanya tentu saja kota Tiandi. Di padang gurun selatan yang luas, burung-burung buas berkeliaran dan binatang buas merajalela. Tidak ada yang tahu berapa banyak bahaya yang tersembunyi di hutan purba yang lebat. Kota Tiandi terletak di daerah seperti itu, dikelilingi oleh pegunungan murni yang tak berujung, hijau dan subur, pegunungan yang terjal, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, dan suara-suara monyet dan harimau. Kaisar Langit yang agung duduk di hutan belantara selatan, seperti naga leluhur yang sedang tidur. Auranya yang tak terlihat mengguncang daerah sekitarnya, membuat binatang buas di hutan tua primitif tidak berani mendekatinya dengan mudah. Di jalan-jalan yang ramai, arus lalu lintas terus-menerus padat, suara pedagang asongan terdengar silih berganti, dan orang datang silih berganti, bahu-membahu. Toko-toko berjejer di kedua sisi jalan, dan banyak pengusaha dari daratan datang ke sini untuk membeli harta karun langka, membuat kota besar ini, yang sudah terkenal di daratan, menjadi semakin makmur. Xiao Chen berjalan di jalan yang ramai dengan senyum di wajahnya, menghabiskan banyak uang untuk membeli makanan lezat untuk binatang kecil itu. Si kecil makan dengan gembira. Dia mengambil banyak makanan ringan dari segala jenis dan tidak tahu yang mana yang harus dimakan terlebih dahulu. Baru setelah kami memilih restoran khusus di jalan makanan ringan yang berdekatan dengan bis Fighting Street dan duduk, tangan kecil makhluk kecil itu akhirnya terbebas dan mulai makan dengan lahap. Hal yang paling membahagiakan di dunia adalah kucing memakan ikan, anjing memakan daging, dan aku, si gendut, pergi ke adu binatang buas setiap hari. Seorang pria gendut lewat di jalan, memegang kucing di tangan kirinya dan anjing di tangan kanannya. Dia tampak seperti pesolek pada umumnya. Pria gemuk itu mempunyai pandangan mata yang tajam, dan ketika dia melewati restoran khusus itu, dia kebetulan melihat binatang kecil seputih salju itu sedang makan dengan lahap di atas meja, dan perhatiannya pun langsung tertarik. Harimau putih kecil ini kelihatannya sangat bagus. Aku menyukainya pada pandangan pertama. Aku pasti salah lihat. Itu seharusnya singa putih dari spesies yang eksotis, kan? Si gendut berjalan masuk, berseru kagum, dan berkata, "Kamu punya selera makan yang bagus. Kamu membeli begitu banyak makanan ringan. Bisakah kamu menghabiskannya?" Hei, mengapa itu terlihat begitu familiar? Dahulu kala, seorang temanku juga punya binatang kecil seputih salju yang mirip. Semakin aku melihatnya, semakin mirip mereka. Dilindungi oleh sekelompok pengikut, si gendut mendekat, menatap Keke dengan saksama, dan berkata, "Hei, kebetulan sekali. Binatang kecil ini persis sama dengan yang kulihat sebelumnya. Aku suka, gendut. Siapa dia? Bisakah kamu menjualnya kepadaku?" Meskipun Xiao Chen tidak menoleh, setelah mendengar suara yang familiar itu, dia sudah tahu siapa si gendut di belakangnya. Hei, semakin aku melihat si kecil ini, semakin aku menyukainya. Si gendut berjongkok dan menatap Keke.
Dengan saksama, lalu mengulurkan tangan gemuknya yang montok, menyentuhnya, dan berkata, ini persis sama dengan yang kulihat sebelumnya. Wajah kecil Keke gelap dan panjang, dan dia melemparkan sepotong kue beras langsung ke wajah si gendut. Sialan, orang itu juga melempar benda yang sama padaku sebelumnya. Si gendut itu tidak marah. Sebaliknya, dia tertawa dan menyeka kue beras yang menempel di wajahnya, sambil berkata, bagus sekali. Bahkan kepribadiannya pun sama. Keke sedikit tertekan. Dia melihat tangan gendut itu datang lagi dan menekan semua camilan di atas meja ke wajah si gendut itu. Kemudian, dia dengan marah melambaikan cakar kecilnya dan melemparkan si gendut itu ke jalan. Seluruh tempat menjadi gempar, dan para pengikut pria gendut itu hendak menyerbu maju. Jangan main-main. Pria gemuk itu, yang terlempar ke jalan dengan anggota tubuhnya terbuka, melompat tinggi dan bergegas masuk. Dia mengusir sekelompok pengikut, menatap Keke dengan heran, lalu berlari ke sisi lain meja untuk melihat penampilan Xiao Chen. Aku tanda pagar Akeong. Benarkah itu kamu? Pria gemuk itu menunjukkan ekspresi yang luar biasa dan berteriak dengan penuh semangat, kudengar, kamu tidak lagi di dunia ini. Aku benar-benar tidak menyangka, Suge si gendut, kamu benar-benar belum membuat kemajuan apapun. Setelah bertahun-tahun, kamu masih seorang playboy biasa. Xiao Chen tersenyum dan berbalik untuk menghadapi teman lamanya, Suge si gendut. Apakah kamu benar-benar masih hidup? Aku tidak sedang bermimpi. Pria gemuk itu sedikit tidak jelas dan tergagap, sungguh tidak dapat dipercaya. Butuh waktu lama baginya untuk menenangkan diri dan bertanya apa yang telah terjadi selama bertahun-tahun ini. Beberapa hal memang sulit dijelaskan. Xiao Chen tersenyum dan menepisnya dalam beberapa patah kata. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, itu akan terlalu mengejutkan. Si gendut Suge, aku belum pernah melihatmu berlatih, jadi kenapa kamu tidak menua sama sekali? Saat ini, si gendut Suge masih semuda dulu, dan bahkan memiliki beberapa jerawat di wajahnya. Dia benar-benar anak muda yang gendut. Dia memutar matanya dan berkata, sekarang zaman apa? Apa kau tidak pernah mendengar bahwa uang membuat dunia berputar? Meskipun kultivasiku rendah, aku punya banyak uang. Ramuan macam apa yang tidak bisa kubeli? Selama aku punya uang, aku bisa hidup selama 10.000 tahun. Harus dikatakan bahwa pria gemuk itu sangat pandai. Meskipun dia bukan keturunan langsung dari keluarga Suge, dia akhirnya memenangkan kompetisi dan menjadi kepala keluarga Suge saat ini. Kau benar-benar tahu cara menikmati dirimu sendiri. Kau bermain dengan kucing dan anjing di waktu luangmu, dan pergi bertarung dengan binatang buas saat kau menginginkan kegembiraan. Kau benar-benar menjalani hidup yang santai dan bahagia. Xiao Chen memang iri. Ia telah mengalami hidup dan mati selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah menikmati kesenangan yang seharusnya dimiliki manusia. Mendengar ini, si pria gemuk menghela napas dan berkata, aduh, aku telah menjalani hidup yang kacau. Aku telah dipaksa oleh klan Naga Gurun Selatan untuk menelan amarahku dan harus menghibur diri sendiri. Petik 2. Apa yang sedang terjadi? Xiao Chen mengerutkan kening ketika dia mendengar klan Naga Gurun Selatan, dan binatang kecil Keke membelalakkan matanya karena marah. Bagaimana saya bisa melupakan apa yang terjadi saat itu? Penguasa Naga Longteng mengintensifkan konflik dan memenjarakan Keke. Sebenarnya, semua orang dipermainkan oleh klan Naga Belantara Selatan pada awalnya. Akhirnya, setelah Keke melarikan diri, dia dipukuli hingga berkeping-keping saat mencoba menyelamatkan Xiao Chen, dan jiwanya jatuh ke neraka. Xiao Chen bertempur dalam pertempuran berdarah di kota Tiandi, dan Keke terbunuh. Klan Naga tidak hanya melihatnya mati tanpa menolong,
Tetapi pada akhirnya Long Teng bahkan menyergap Xiao Chen dan hampir menghancurkannya. Dalam beberapa tahun terakhir, klan naga belantara selatan telah mengubah penampilannya yang sederhana di barat dan muncul dengan kekuatan besar, mendominasi semua arah. Sekarang mereka hanyalah raja tak bermahkota dari kota Tiandi. Sialan, istana pertarungan binatang Xuan Huang milik keluarga Zugeku telah diduduki oleh mereka, dan bahkan seorang pelayan kecil dari klan naga berani meneriakiku. Fatih Zuge sangat marah ketika menyebutkan hal-hal ini, tetapi dia tidak berani berteriak keras dan menjaga suaranya sangat pelan. Sebagian besar orang kuat di dunia keabadian telah memasuki Jiushu, dan sekarang klan naga belantara selatan tampaknya benar-benar dihormati. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, "Ayo kita pergi ke istana pertarungan binatang Xuan Huang untuk melihatnya." Fatih Zuge menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayo kita pergi ke istana Biyue Xiuhua. Akan ada banyak hal yang menyenangkan di sana hari ini. Kamu seharusnya masih ingat Bing Qin dan Huo Wu. Pelayan naga sialan itu sebenarnya ingin menduduki mereka. Kudengar dua tuan misterius datang ke istana Biyue Xiuhua, dan kaisar bunga yang legendaris juga datang ke sini. Kemungkinan besar mereka tidak akan berhasil." Xiao Chen tentu saja tidak melupakan Bing Qin dan Huo Wu, dan bertanya, apakah para pelayan naga itu begitu merajalela? "Tentu saja, aku hanya bisa menahan amarahku. Budak sialan itu tumbuh besar dengan bermain bersama putra Long Teng. Dia sangat sombong. Beberapa hal perlu disimpulkan." Xiao Chen mencubit hidung keke sambil tersenyum dan mengikuti Fatih Zuge ke istana kecantikan. Di istana kecantikan yang megah, sekelompok kultivator yang sombong berjalan dengan anggun. Salah satu dari mereka sangat bangga. Dia berjalan mendekat dan berkata, "Hei, Fatih Zuge, apa yang kamu lakukan di sini?" Setelah mendengar ini, wajah Fatih Zuge berubah tidak senang. Xiao Chen bertanya, apakah ini pelayannya? "Dia pelayan dari pelayan itu." Fatih Zuge berkata dengan nada penuh kebencian, merendahkan suaranya. "Hei, ini Tintia terbaik. Tuanku pasti akan menyukainya. Aku akan mengambilnya." Pelayan naga itu langsung mencengkeram keke di bahu Xiao Chen. Binatang kecil seputih salju itu merasa kesal pada saat itu, tetapi sebelum ia sempat bergerak, Xiao Chen menamparnya. Puff! Seperti menamparkan bola lumpur, separuh tubuh pelayan itu ditampar oleh Xiao Chen dan berubah menjadi kabut darah. Ah! Hanya dengan teriakannya, pembantu itu pun pingsan. Sosok-sosok melintas satu demi satu, dan semua orang mengelilingi Xiao Chen. Salah satu dari mereka berpakaian ungu. Dia melangkah mendekat dan menatap dingin ke arah Xiao Chen dan Fatih Zuge. "Mati kau, bocah. Beraninya kau menyerang klan naga belantara selatan, dan kau bahkan tidak mau bertanya tentang konsekuensinya. Kau pasti sudah lelah hidup." Para pelayan di dekatnya memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh Xiao Chen dan memarahinya dengan marah. "Apakah lelaki berbaju ungu itu putra Long Teng atau pelayan yang kau sebutkan?" tanya Xiao Chen. Fatih Zuge tahu bahwa hari ini tidak akan berakhir dengan baik, tetapi karena semuanya sudah sampai pada titik ini, dia bukan seorang pengecut, dan berkata dengan penuh kebencian, "Itu adalah pelayan yang tumbuh besar bermain dengan putra Long Teng itu." Petik 2. Teman, dari mana asalmu? Pemuda berpakaian ungu itu sangat tenang, seolah-olah dia memiliki segalanya di bawah kendalinya. Xiao Chen tersenyum, mengulurkan jarinya dan menggoyangkannya, berkata, "Panggil tuanmu, tidak, panggil Long Teng." "Siapa kau?" Pemuda berpakaian ungu itu memiliki ekspresi yang sangat dalam di wajahnya, seolah-olah dia benar-benar pahlawan yang tak tertandingi. Dia menatap Xiao Chen dan berkata,
kau harus tahu bahwa penyakit datang dari mulut dan bencana datang dari mulut. Beberapa orang yang sok suci sebenarnya selemah semut di hadapan klan naga. Xiao Chen terdiam. Mungkinkah semakin cemburu seorang, semakin sok suci dia. Melihat pemuda berpakaian ungu itu bertingkah sok, dia tidak menganggapnya lucu. Sebaliknya, dia merasa merinding di sekujur tubuhnya. Buat apa buang-buang waktu bicara dengannya? Tangkap saja dia, teriak seseorang di dekatnya. Dia tampak seperti seorang majikan. Dia bergegas maju lebih dulu. Para pelayan lainnya juga bergegas maju. Jelas bahwa mereka adalah sekelompok budak jahat. Xiao Chen tidak membuang waktu dan menamparkan para budak satu persatu. Suara embusan terus terdengar, dan para budak jahat itu jatuh satu persatu. Mereka yang melihat ada yang tidak beres ingin mundur tetapi tidak dapat menghindarinya. Pemuda berpakaian ungu itu akhirnya menjadi takut dan berteriak, "Siapa kau? Kau tahu siapa aku? Kau hanyalah budak jahat. Kau ingin menduduki Bingkin dan temukan Longteng." Xiao Chen menunjuk jarinya, dan dengan embusan, salah satu lengan pemuda berpakaian ungu itu hancur total. Pemuda berpakaian ungu itu telah mencapai alam keabadian dan kultivasinya tidak lemah. Tentu saja, dia melihat betapa mengerikannya Xiao Chen dan melambung ke langit sambil menahan rasa sakit yang hebat. Namun yang menantinya adalah sebuah pohon palem raksasa sebesar rumah, yang menimpa kepalanya. Bang! Sebuah tamparan menghantamnya hingga hancur berkeping-keping. "Cari Longteng," kata Xiao Chen pada budak yang gemetar itu. Satu-satunya budak yang masih mampu berdiri berteriak, berbalik dan berlari keluar dari istana kecantikan. Xiao Chen, pada saat ini, dua orang bergegas keluar dari kedalaman istana kecantikan dan kekejian. Salah satu dari mereka tampan tetapi tampak agak sakit, dan yang lainnya memiliki sepasang tanduk besar di kepalanya. Mereka adalah Liu Mu yang tampak sakit-sakitan dan bocah lelaki gemuk kecil Niuren. "Kau masih hidup." Keduanya memasang ekspresi tidak percaya. Raja Nilong tidak memberi tahu mereka tentang Xiao Chen. Mereka bergegas mendekat dan berpelukan. Beberapa orang berbicara dengan penuh semangat hingga setelah waktu yang lama berlalu, mereka berjalan berdampingan memasuki aula istana keindahan dan kekejian. Mereka semua dipenuhi dengan emosi dan mengingat kembali kejadian-kejadian di masa lalu. Semua orang di dalam, keluar. Terdengar suara gemuruh, dan seorang pemuda berpakaian putih dengan tanduk naga di kepalanya menuntun seorang guru besar keluar dari aula. "Apakah kamu putra Longteng? Panggil ayahmu ke sini, kamu tidak memenuhi syarat." Xiao Chen berteriak dingin melalui tirai giok. "Siapa kau sebenarnya?" teriak pemuda berpakaian putih itu dengan marah. "Keluarlah dari sini." Tanpa sepatah kata pun, Xiao Chen menghilang begitu saja, lalu langsung muncul di hadapan naga berpakaian putih itu dan menamparkan wajahnya. Bang! Tubuh pemuda berpakaian putih itu tercabik-cabik, dan kata-katanya terhenti tiba-tiba. Para penguasa naga di sekitarnya gempar dan wajah mereka berubah warna. Xiao Chen kembali ke tempat duduknya dan berteriak dingin, "Panggil Longteng. Aku akan menunggunya di sini." Bab 413, Melawan Klan Naga. Dengan bersih dan rapi, Xiao Chen menamparkan pemuda dari klan naga hingga berkeping-keping hanya dengan satu tamparan, menyebabkan semua orang berubah warna. "Tuan muda telah terbunuh. Beraninya kau mengacungkan pisau jagal terhadap klan nagaku." Para pembudidaya naga di luar aula menjadi kacau. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Siapa lagi yang berani memprovokasi klan naga dalam beberapa tahun terakhir? Benar-benar mengejutkan bahwa seseorang berani bertindak seperti ini hari ini. Terdengar suara gemuruh,
dan 3 orang master klan naga yang berteriak dan mengumpat langsung terbunuh oleh pedang itu. Suara-suara berisik itu langsung mereda, dan orang-orang itu mundur ketakutan. Para pembudidaya naga menghilang seperti air pasang, tetapi suasana di aula itu hangat. Beberapa teman lama bertemu secara tak terduga, dan mereka tidak merasa tertekan oleh klan naga yang kuat. Semua orang sangat bersemangat. Terakhir kali, Niu Ren dan Liu Mu dikejar oleh Raja Yaksa sejauh ribuan mil, dari timur sampai ke tanah dingin dan pahit di ujung barat, dan kemudian mereka terpaksa melarikan diri kembali ke dunia keabadian dari dunia manusia. Apakah Niu Pangpang memiliki Raja Iblis banteng kecil? Canda Xiao Chen. Aku masih dalam masa keemasan, masih muda dan bersemangat, mengapa aku butuh sedikit beban? Niu Ren tertawa dan tampak jujur, tetapi orang-orang yang mengetahui latar belakangnya tidak akan berani meremehkannya, karena dia adalah Raja Iblis Banteng yang terkenal, tokoh terkemuka dalam 20 tahun terakhir. Wajah Liu Mu sedikit pucat, dan tubuhnya tampak selalu seperti ini. Meskipun dia masih sehat, selalu ada ekspresi sakit-sakitan di wajah tampannya. Dia tertawa ketika mendengarnya, dan berkata, Niu Pangpang memiliki simpul di hatinya. Dia telah sangat mencintai Nona Liu Ruyan selama 20 tahun, dan dia tidak akan menikahi orang lain selain wanita cantik ini. Xiao Chen tercengang ketika mendengarnya, lalu tertawa, dan berkata, Liu Ruyan adalah saudara perempuan Dugu Jianmo. Apakah Niu Pangpang ingin menjadi saudara ipar Dugu Tigeda? Pria gemuk Niu Ren menggoyangkan tanduk besar di kepalanya, tertawa bodoh, dan berkata, jangan dengarkan omong kosongnya. Tetapi tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, tampaknya seperti upaya untuk menutupi sesuatu membuatnya lebih jelas. Dugu Jianmo. Fatih Zuge berseru kaget saat mendengarnya, dan berkata, aku belum mendengar kabar apapun tentangnya selama 20 tahun terakhir. Aku ingin tahu di mana dia sekarang. Ya, Dugu Jianmo telah menghilang selama hampir 20 tahun. Aku ingin tahu apakah sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Liu Mu menghela napas dan berkata, dan Biksu Yizhen, dia pergi terlalu cepat. Jika dia bisa hidup sampai hari ini, dia pasti akan menjadi selebriti dunia dengan tingkat kultivasinya. Petik 2. Dulu ada begitu banyak master di dunia kultivasi, dan sekarang ratusan ras telah muncul, jadi mengapa orang-orang itu pergi? Xiao Chen merasa sedikit aneh. Tampaknya hanya ada sedikit kultivator saat ini. Niu Ren mengangkat kepalanya dan menyesap anggur. Dia berkata, kelompok orang itu tahu cara terbaik untuk menjaga kekuatan mereka. Sejumlah besar master kultivasi telah kembali ke dunia mereka sendiri. Namun sekarang 4 dunia dan 9 provinsi tidak lagi tidak dapat diakses, meskipun masih tidak mudah untuk dilalui, tetapi dengan harga tertentu dimungkinkan untuk pergi dan pulang dengan lancar, kelompok orang itu pasti akan kembali. Ding dang. Suara dering terdengar, 2 wanita muda dan cantik berjalan ke aula, yang satu penuh gairah, dengan sosok yang melengkung dan anggun, yang lain tenang dan segar, cantik dan anggun, bergerak seperti teratai salju. Mereka adalah Huo Wu dan Bingkin. Mereka berdua adalah kultivator. Setelah bertahun-tahun, waktu tidak meninggalkan banyak jejak pada mereka. Huo Wu melayang bagai awan dan duduk di samping Liu Mu, bersikap sangat penuh kasih sayang dan berkata sambil tersenyum manis, terima kasih, saudara Liu Mu, karena telah melindungiku. Bingkin juga sangat berterima kasih dan membungkuk pada Liu Mu dan Niu Ren. Kedua wanita cantik itu memiliki suara yang jernih dan merdu, bagai mutiara yang jatuh di atas piring giok. Kau, Huo Wu dan Bingkin melihat Xiao Chen di sisi lain. Meskipun mereka belum melihat wajahnya, mereka sudah mengenali bahwa ini adalah orang dari masa lalu. Dengan tingkat kultivasi mereka,
mereka tidak dapat mengetahui rahasia tingkat tinggi, tetapi mereka masih dapat mempelajari berita biasa yang dikirimkan kembali ke dunia abadi dari dunia manusia. Mereka telah mendengar bahwa Xiao Chen meninggal di Jiushu sejak lama, dan mereka sangat terkejut melihatnya lagi hari ini. Fatih Zuge terkekeh dan berkata, ketika kamu punya teman baru, kamu melupakan teman lama. Tidakkah kamu melihat kami berdua bersaudara? Kamu benar-benar masih hidup. Kedua pelacur yang cerdas dan cantik itu tampak sedikit keluh. Sepertinya setiap kali bertemu dengan seorang kenalan, aku akan terkejut untuk beberapa saat. Situasi ini tidak dapat dihindari. Xiao Chen mendesah sambil tersenyum. Angin sepoi-sepoi yang harum bertiup, Bingqin melangkah maju, bahkan lebih antusias, bersandar pada Xiao Chen. Kedua wanita itu harus bersulang untuknya dengan beberapa gelas anggur. Tak lama kemudian, alunan denting piano terdengar dari aula, seindah alunan musik surgawi, lalu diikuti oleh tarian yang penuh gairah dan tak terkendali. Nyanyian dan tariannya anggun, dan piano es serta tarian api menunjukkan bakat mereka sepenuhnya. Anggur emas dalam cangkir giok memancarkan kilau kristal dan aroma harum. Xiao Chen memegang cangkir anggur dan bersandar di kursi harta karun. Bulu binatang berharga itu lembut dan longgar, yang membuat seluruh tubuhnya rileks. Setelah berjuang untuk bertahan hidup di dunia kematian selama bertahun-tahun, semua yang ada di depan matanya tampak seperti mimpi. Dia akhirnya bisa menikmati semua hal yang hidup seperti orang biasa. Anggur yang enak, makanan yang lezat, alunan piano, tarian yang penuh gairah, semua itu membuatnya merasa bahwa hidup ini begitu nyata dan indah. Dibandingkan dengan dunia kematian yang tak bernyawa, monoton, dan membosankan, kontrasnya terlalu besar. Di sampingnya, Keke juga sedang asyik minum anggur buah manis. Mata besar gadis kecil itu berkedip-kedip cerah, dan matanya penuh dengan bintang-bintang kecil. Ah, enak sekali. Si kecil tidak pernah minum alkohol sebelumnya, tetapi hari ini dia mencicipi anggur buah untuk pertama kalinya dan dia tidak bisa berhenti meminumnya. Dia benar-benar mabuk, sempoyongan, dan terlihat sangat menggemaskan. Bocah gendut Niuren menggoyangkan gelas anggurnya dan berkata, apakah kita bertindak terlalu jauh hari ini? Jangan memancing naga tua itu keluar dari bagian terdalam dari Southern Wastelen, atau kita akan mendapat masalah besar. Liu Mu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, setelah malapetaka dewa palsu, leluhur setengah ilusi itu mati selamanya, dan leluhur setengah yang sebenarnya juga menghilang. Saya pikir naga tua itu mungkin sama. Saya khawatir dia sudah meninggalkan Southern Wastelen karena sesuatu. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa membiarkan klan naga Southern Wastelen menjadi begitu kacau dan tidak terkendali? Xiao Chen mengangguk, dia berkata, saya telah memasuki Jiushu beberapa kali dan bertanya kepada banyak orang, mencoba mencari tahu keberadaan Banzu saat itu, tetapi tampaknya tidak ada yang melihat mereka selama bertahun-tahun. Hari ini, saya datang untuk menyelesaikan perseteruan dengan Long Teng, dan kedua, untuk menguji apakah naga tua itu masih berada di kedalaman Southern Wilderness. Sebuah suara seperti suara alam datang, dan aroma harum melayang. Di udara, seorang wanita cantik yang tak tertandingi dengan sosok iblis dan wajah malaikat berjalan ringan ke aula. Gaun hitamnya berkibar seperti kelopak, membuat tubuhnya yang anggun tampak lebih indah. Kau adalah Kaisar Bunga. Fatih Zuge sangat gembira. Dia sudah mendengar bahwa Kaisar Bunga telah datang ke kota Tiandi. Istana kecantikan dan pesona serta istana para pendosa memiliki cabang di berbagai kota terkenal di benua Changsheng. Ada yang mengatakan bahwa mereka berasal dari sekolah yang sama, sementara yang lain mengatakan bahwa mereka saling bermusuhan.
Sulit untuk menjelaskan hubungan sebenarnya antara keduanya. Kaisar bunga istana kecantikan dan kekejian serta kaisar bunga istana kecantikan dan kekejian selalu misterius. Meskipun mereka terkenal, hanya sedikit orang yang mampu melihat penampilan mereka yang sebenarnya. Legenda mengatakan bahwa mereka adalah wanita tercantik di dunia, dengan kecantikan yang tak tertandingi. Kala itu, saat Xiao Chen pertama kali menginjakan kaki di istana si cantik dan jelek, dia sudah mendengar rumor tentang Kaisar Bunga, tetapi belum pernah melihat wajah aslinya. Wanita yang tiada taraf dan mempesona itu sangat ringan dan melayang ke aula dengan senyum tipis, seperti kupu-kupu yang menari. Itu kamu. Xiao Chen dan Niu Ren mengenali wanita di depan mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Hua Huang sebenarnya adalah dia. Namaku Yao Yao, yang juga dikenal sebagai Kaisar Bunga olehmu. Ternyata dia adalah penyihir tak tertandingi dari Istana Iblis Surgawi. Beberapa orang di aula telah menyaksikan metodenya lebih dari 20 tahun yang lalu. Hanya Liu Mu yang tahu beberapa detail tentang istana si cantik dan jahat, karena neneknya adalah penguasa istana cabang di kota Tiandi. Namun, dia tidak terlibat di dalamnya. Dia telah berlatih di luar sejak dia masih muda dan pengetahuannya terbatas. Yao Yao adalah wanita tercantik di dunia, dan dia telah memikat semua orang. Pada saat ini, kakinya yang telanjang seputih salju, jari-jari kakinya sebening kristal, dan dia tertawa ringan. Dia menawan dan mempesona, dan dia benar-benar kecantikan yang tiada taraf. Bing Ching, kalian harus berterima kasih kepada para pria yang hadir di sini. Senyum Yao Yao sangat manis dan menawan. Jelaslah bahwa dia telah mengamati secara diam-diam untuk waktu yang lama, jadi dia tidak terlalu terkejut melihat Xiao Chen hidup kembali. Dia berjalan dengan senyum manis dan duduk di sebelah Xiao Chen, mengobrol dengan semua orang dengan antusias. Dengan suara keras, bang, seluruh istana kecantikan mulai bergetar sedikit, dan istana yang berdekatan dengan aula itu hancur berkeping-keping oleh palu emas ungu sebesar rumah. Sebuah palu berwarna ungu emas dengan diameter 4 atau 5 meter berdiri diam di atas reruntuhan, memancarkan cahaya dingin. Sosok tinggi turun dari langit, dia tegap dan kuat, dengan otot di sekujur tubuhnya. Dia memiliki kekuatan tak terbatas, dan yang paling aneh adalah dia memiliki ekor naga. Mereka yang membunuh tuan mudaku, keluarlah dan bunuhlah. Dia melambaikan tangannya dan mengangkat palu ungu emas besar di tangannya, seolah-olah dia sedang menari orang-orangan sawah, seolah-olah dia tidak mengeluarkan tenaga sama sekali. Ini adalah manusia naga, keturunan campuran ras naga dan manusia. Bisik Fatih Suge. Semua orang berjalan ke halaman bersama-sama. Xiao Chen mengerutkan kening dan berkata, Long Teng benar-benar sombong. Apakah dia ingin aku membunuh semua orang yang datang untuk mati satu persatu sebelum dia muncul? Aku Jenderal Zidian dari klan Naga Gurun Selatan. Manusia naga itu melotot ke arah Xiao Chen dan berkata, beraninya kau menantang keagungan klan naga. Aku akan mengambil jiwamu dan mengorbankannya untuk tuan muda. Yao Yao terkekeh dan berkata, Long Teng hanyalah generasi keempat dari klan Naga Gurun Selatan. Darah naga yang diwarisinya tidak murni. Jika putranya adalah tuan muda, lalu apatik? Raja naga kecil yang benar-benar memiliki darah naga. Kau adalah seorang jenderal dari klan naga. Kurasa kau adalah jenderal yang biasa-biasa saja. Matilah kau jalang. Palu emas ungu itu menghantam, kekosongan runtuh, dan petir ungu menyambar dengan liar. Liu Mu melangkah keluar dari kerumunan dan berkata, beranikah kau menyombongkan diri seperti itu setelah kau melompat ke langit? Tirai cahaya hijau bergulung kembali ke langit, langsung menutupi palu raksasa ungu emas dengan diameter 4 atau 5 meter.
Ruang itu terbelah dan palu raksasa yang terbuat dari emas murni itu runtuh dalam sekejap, lalu berubah menjadi tumpukan serbuk besi dan jatuh. Jenderal naga beraneka ragam itu menari bagaikan bayangan naga, dan ekor naga di belakangnya membengkak dengan cepat, bagaikan cambuk dewa, merobek langit dan bumi, menyapu ke arah Liu Mu dengan momentum yang mencengangkan. Liu Mu tidak memandang rendah dirinya. Berniat untuk menegakkan otoritasnya, dia menyapu cahaya hijau, menenggelamkannya di dalamnya, dan kemudian menampilkan dewa luar angkasa yang paling menakutkan. Hujan pedang angkasa. Dalam radius 10 kaki, Liu Mu menjadi penguasa mutlak, memenjarakan manusia naga. Ribuan lampu hijau, seperti meteor dan hujan cahaya, melintasi angkasa. Ah! Jenderal Miscellaneous hanya sempat menjerit sebelum dia tertusuk oleh hujan pedang di angkasa dan terpotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya berubah menjadi kabut berdarah. Liu Mu mengayunkan pedangnya pelan, retakan besar muncul di langit, semua kabut darah tersapu ke ruang dimensi. Semua master klan naga yang mengikuti jenderal-jenderal klan naga berubah warna, bahkan Xiao Chen pun sedikit terkejut. Liu Mu jelas seorang kultivator yang memiliki potensi. Hukum spasialnya dikenal sebagai hukum ilahi, dan dia adalah raja di antara rekan-rekannya. Cepat atau lambat, kekuatannya akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan bagi orang biasa. Klan nagaku tinggal di pelosok terpencil. Siapa gerangan yang mau membuat masalah bagi klanku? Seorang pria parubaya berusia 30-an melangkah ke dalam kehampaan, datang selangkah demi selangkah dari langit yang jauh, dikelilingi oleh sekelompok master klan naga. Fatih Zuge mencibir dengan suara rendah, para budak di bawah komandomu berani merampok wanita cantik dan menduduki istana pertarungan binatang milik orang lain, dan mereka bertindak seperti korban. Sungguh menjijikkan. Ayah! Binatang kecil keke terbang tinggi ke langit dengan marah, menatap pria parubaya yang berjalan ke arahnya dengan mata terbelalak. Ekspresi Long Teng membeku, dan saat dia melihat binatang kecil seputih salju itu, dia merasa sangat tidak nyaman. Si kecil, kembalilah ke Southern Wilderness bersamaku. Apapun yang terjadi, kau telah menguasai kekuatan magis suku kita. Bahkan jika beberapa kesalahpahaman telah terjadi, kita bukan lagi orang luar. Mendengar ini, Xiao Chen melayang ke udara, rambutnya yang panjang berkibar, menatap Long Teng, dan berkata, jika kau bermaksud begitu, kau tidak akan melihatnya dibunuh 20 tahun yang lalu, dan kemudian mengejarku. Bagaimana mungkin? Long Teng tercengang ketika melihat sosok di depannya. Tubuhnya tanpa sadar mundur beberapa langkah, menunjuk Xiao Chen, dan berkata, kau, bagaimana kau masih hidup? Apa kau terkejut? Xiao Chen menatapnya, dan berkata, maaf mengecewakanmu. Bahkan Tuhan tidak dapat membawaku pergi. Ini tidak mungkin. Long Teng menatap Xiao Chen, seolah-olah dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Jauh di lubuk hatinya, dia memandang rendah Xiao Chen. Dia pernah mempermainkannya di masa lalu dan sama sekali tidak selevel dengannya. Namun, banyak hal terjadi kemudian. Selama bencana dewa palsu, Xiao Chen adalah orang yang mengubur Banzu yang ilusif. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang hal sebesar itu? Ketika mereka bertemu lagi, dia merasa sangat tidak nyaman. Memikir, bencana 20 tahun yang lalu, dia agak takut. Kita akhiri saja semua ini hari ini. Ucapan Xiao Chen terdengar tenang, tetapi auranya begitu kuat hingga membuat orang merasa tercekik. Kau ingin berdamai denganku? Sungguh lelucon. Long Teng menunjukkan ekspresi jijik. Meskipun dia tahu masa lalu Xiao Chen, dia memandang rendah karakter kecil yang telah dikendalikan olehnya. Dia memiliki keuntungan psikologis sebagai seekor naga, dan terlahir dengan kesombongan.
Dia berkata dengan dingin, tanpa platform lumpur kuning, "Kau bukan apa-apa. Di mataku, kau akan selalu menjadi kartu, bidak catur." Xiao Chen tidak marah. Dia melangkah di kehampaan, melangkah maju, dan berkata, "Kalau begitu mari kita bicara dengan kekuatan. Jika kau ingin bertarung dengan tuanku, kau harus melewatiku terlebih dahulu." Seorang manusia naga dengan cepat bergegas maju. Xiao Chen tidak berhenti, memperlakukannya sebagai bukan apa-apa, terus maju dengan kecepatan tetap. Dengan satu jari, tirai cahaya terang yang menyerang itu langsung hancur. Pada saat yang sama, sebuah lubang darah muncul di dahi manusia naga itu, dan dia jatuh dari langit. Akan tetapi, semua master naga di sana adalah prajurit pemberani yang tidak takut mati dan bergegas maju bersama-sama. Namun semua ini sia-sia. Xiao Chen tenang dan kalem. Dia bergerak dengan santai, dan darah berjatuhan di langit. Master naga di depannya seperti orang-orangan sawah dan rentan. Setiap kali dia mengarahkan jarinya, seseorang akan tertusuk. Setiap kali dia menepuk telapak tangannya, separuh tubuh seseorang akan hancur dan lenyap, seolah-olah dia sedang menamparkan lalat. 10 pembunuhan dalam satu langkah. Para penguasa klan naga bagaikan porselen halus di hadapannya, dan rentan terhadap satu pukulan. Xiao Chen tampak sedikit tidak sabar, dan gelombang pedang Lingqi muncul. 20 atau lebih master naga yang bergegas di depannya hancur satu demi satu dengan bang bang bang, dan berubah menjadi kabut darah di langit, dan tubuh serta jiwa mereka hancur. Cara seperti itu membuat semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Ini adalah guru elit di bawah Long Teng, dan kematiannya memang tidak sepadan. Langkah kaki Xiao Chen di kehampaan menghasilkan gelombang yang sangat berirama. Langit dan bumi bergetar lembut, lalu terdengar suara gemuruh, seolah-olah dia menginjak tanah sungguhan. Suara langkah kakinya menyatu dengan denyut langit dan bumi, menyebabkan dunia kecil ini bergetar mengikuti langkahnya. Dentuman, dentum, dentum. 17 master naga yang tersisa dihancurkan oleh denyut surga dan bumi yang mengerikan, dan tubuh serta jiwa mereka hancur. Tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya, jangan sembunyikan kelemahanmu di hadapanku. Xiao Chen menatap Leng Teng dengan sorot mata yang cemerlang. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Long Teng baru mencapai alam keabadian seperti yang terlihat di permukaan. Dia pasti sedang menekan dan menyembunyikan kekuatannya seperti Xiao Juelong. Raungan naga terdengar, dan Long Teng mengeluarkan aura penghancur dan menerkam ke arah Xiao Chen. Kedua pria kuat itu berubah menjadi dua petir di langit dan pertempuran sengit pun terjadi. Energi naga memenuhi langit. Sebuah bayangan naga besar seperti awan gelap, menutupi sebagian besar langit. Ia menari-nari di langit, menjebak Xiao Chen di dalamnya. Sisik-sisik di tubuhnya seperti jutaan pedang dewa, memancarkan miliaran sinar cahaya yang menenggelamkan Xiao Chen. Xiao Chen mengolah tubuh bela diri yang tiada taraf dan dengan bantuan dunia 8 fase, dia seperti berdiri di dunia lain. Dia mengarahkan semua sinar pedang di langit ke 8 ruang yang saling tumpang tindih, dan tidak ada seberkas cahaya pun yang bisa mendekatinya. Pada saat yang sama, dia mengambil inisiatif untuk menyerang, dan gelombang pedang spiritual menyapu 10 arah, menghancurkan bayangan naga dalam sekejap dan langsung menyerang tubuh L. Ong Teng. Naga itu terbang tinggi di langit, dan saat ini seluruh tubuhnya ditutupi sisik berwarna hitam pekat. Meskipun ia bertubuh manusia, ia sangat menakutkan, memperlihatkan tubuh campuran naga dan manusia. Aura kehancuran sangat luar biasa, langit berguncang, guntur dan kilat menyambar ke segala arah, dan semua awan di langit berhamburan. Ketika Xiao Chen menghadapi musuh-musuhnya, ia tidak pernah meremehkan mereka.
Ia menggunakan 4 teknik tangan bebas yang hebat, dunia 8 fase, dan suara surgawi, Om, pada saat yang sama, dan berbagai kekuatan dan keterampilan magis muncul satu demi satu. Meskipun Long Teng pernah membenci Xiao Chen di masa lalu, dia harus sangat waspada saat ini, kalau tidak, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Pertempuran sengit itu mengubah langit di atas kota Tiandi menjadi area terlarang. Langit berguncang dan semua orang di segala penjuru terkejut. Setengah menit kemudian, raungan naga terdengar dan kedua pria kuat itu terpisah. Xiao Chen sedang memegang tanduk naga berdarah di tangannya, sedangkan mata Long Teng menyemburkan api, rambut panjangnya acak-acakan, dan sebuah tanduk naga telah patah di rambutnya. Boom! Pada saat ini, segel raksasa sebesar gunung terbang dari langit dan menghantam Xiao Chen. Segel pembalik surga, seru Yao Yao. Harta karun sekte ini tersebar di seluruh dunia keabadian, dan sebagian besar praktisi mengetahui asal-usulnya. Itu adalah harta karun paling berharga dari garis keturunan Guang Chengzi dari sekte asli. Tak perlu dikatakan lagi bahwa seseorang dari garis keturunan ini telah datang dan ingin membawa masalah bagi Xiao Chen. Xiao Chen telah menyinggung terlalu banyak orang selama kesengsaraan Dewa Semu. Bab 414 Pria dan Wanita Bermasalah. Segel Fantian berwarna putih bagaikan batu giok, seakan diukir dari batu giok cemerlang, dan ribuan sinar cahaya bermekaran di sekujur tubuhnya. Namun, benda itu sebesar gunung, memancarkan aura kehancuran, menutupi langit dan matahari, lalu menghantam dengan dahsyat. Gunung yang begitu megah merupakan harta karun dalam legenda kuno. Tidak ada yang berani meremehkannya, tetapi dalam sejarah perang, hanya sedikit orang yang berani menghadapinya secara langsung. Langit dan bumi runtuh, awan-awan di langit yang jauh menghilang, dan gelombang yang menggetarkan hati menyebar ke segala arah, mengguncang jiwa manusia. Menghadapi harta spiritual legendaris itu, Xiao Chen tampak serius, tetapi sebelum dia bisa bergerak, binatang kecil itu sudah bergerak. Keke melesat ke angkasa, meraih pohon suci berwarna-warni, dan memancarkan cahaya pelangi, bagaikan komet melintasi angkasa, menuju ke segel pembalik langit. Seperti hancurnya bulan yang terang di langit, menyebarkan cahaya suci ke seluruh langit, atau seperti bintang-bintang di langit yang jatuh ke tanah, bergoyang dengan cahaya yang cemerlang. Langit sangat indah dan mempesona. Keke menggunakan pohon suci berwarna-warni untuk menghalangi segel pembalik langit dan bertabrakan dengannya berulang kali. Rasanya seperti jutaan kembang api bermekaran, warna-warna indah memenuhi langit. Segel Fantian yang berwarna-warni seperti gunung itu sebenarnya terpasang tinggi di langit oleh pohon kecil yang tingginya hanya sebesar pohon palem, yang membuat semua orang merasa sangat terkejut. Segel Fantian yang tadinya berkilauan dengan cahaya merah jambu, tiba-tiba meledak dengan gelombang energi dahsyat, akhirnya terbebas dari belenggu dan terbang ke angkasa luar. Dilihat dari segi mutu harta spiritual saja, segel pembalik langit secara alami tidak sebaik pohon suci 7 warna, namun orang yang mengendalikan harta di balik layar memiliki kekuatan magis yang mendalam dan mengambil kembali segel tersebut. Segel peledak langit tiba-tiba muncul lagi melalui angkasa, tiba-tiba muncul lagi, dan menghantam ke arah Xiao Chen. Aiya, Keke marah, dan bergegas memegang pohon suci berwarna-warni itu. Pada saat yang sama, dia diam-diam membuka surga yang hilang, mencoba mengambil segel pembalik surga. Ribuan sinar keberuntungan muncul di langit. Pemilik segel pembalik langit merasa ada yang tidak beres. Segel itu terbang cepat ke langit, tetapi menembakkan 13 pedang ajaib. Setiap pedang panjangnya 20 meter dan disusun dalam formasi penindas iblis. Pedang itu menarik kekuatan tak terbatas dari bintang-bintang dan mencoba menjebak dan membunuh binatang kecil itu.
Keke tidak menerima segel pembalik langit, dan matanya membelalak karena marah. Pohon suci berwarna-warni itu terus-menerus menyapu tirai cahaya suci, menyebabkan 13 pedang suci berkumpul bersama untuk membentuk formasi penekan iblis dengan cepat mengencangkan dan menekannya. Kehampaan itu runtuh, dan 13 pedang dewa melesatkan miliaran sinar cahaya, membentuk jaring cahaya yang menyilaukan dan menenggelamkan binatang kecil itu di dalamnya. Cahaya yang tak berujung terus memancar keluar, menembus kehampaan dan mencabik-cabiknya, tetapi benda kecil itu aman dan sehat, kebal terhadap semua serangan. Surga yang hilang terbuka hingga batasnya, menyapu langit. 13 pedang dewa langsung terserap, dan formasi penekan iblis yang cemerlang pun hancur. Dengan suara berdenting, 13 pedang ajaib dimasukkan ke dalam surga yang hilang. Binatang kecil Keke menyapu pohon suci yang berwarna-warni itu. Energi spiritual diserap oleh pohon harta karun itu. Tak lama kemudian, 13 pedang ajaib itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi debu. Segel pembalik surga membelah kehampaan dan menghilang, tak pernah terlihat lagi. Xiao Chen tahu bahwa ada seorang master dari Sekte Chan yang bertugas di kota Tiandi dan telah menemukan keberadaannya, jadi pertarungan tidak dapat dihindari di masa mendatang. Mata Long Teng menyemburkan api, dan salah satu tanduknya patah sungguh merupakan penghinaan besar. Haha, Xiao Chen tertawa dan melemparkan tanduk naga berdarah di tangannya ke arah Liu Mu, sambil berkata, tanduk naga ini masih sangat lembut. Tanduk ini seharusnya jauh lebih efektif daripada tanduk rusa. Aku akan menggunakannya untuk berendam dalam anggur nanti. Raungan, wajah Long Teng berubah pucat, dan kabut hitam memancar darinya. Rambutnya yang panjang berdiri terbalik, dan tubuhnya ditutupi sisik, bersinar dengan cahaya hitam. Dia berubah menjadi Tyrannosaurus Rex humanoid dan bergegas mendekat. Tangannya telah berubah menjadi cakar naga, sangat tajam. Setiap serangan menyebabkan ruang runtuh. Serangan brutal itu mengandung kekuatan tak terbatas, dan ketika bertabrakan dengan tangan Dewa Xiao Chen, mereka benar-benar membuat suara berdenting. Xiao Chen menggerakkan pedangnya dengan kuat, berhadapan langsung dengan Long Teng. Tanpa perlu mengayunkan pedang lingkinya, ia berhasil mengikis sebagian besar sisik naga hitam Long Teng. Darah menyembur keluar, menodai langit. Long Teng sangat marah dan mengeluarkan raungan panjang. Keterampilan unik klan naga, raungan naga, menyebar. Suara auman naga terdengar, menyapu hutan belantara selatan seperti badai. Di pegunungan purba yang jauh, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mendengar auman raja semua binatang, dan semuanya merangkak di tanah, gemetar ketakutan. Pada jarak sedekat itu, jika orang biasa diserang oleh raungan naga Dao, 3 jiwa dan 7 rohnya akan terguncang keluar dari tubuh, tetapi Xiao Chen memiliki bakat luar biasa dalam hal ini, karena dia mahir dalam 8 suara asli, dan dia segera menghadapi serangan itu dengan suara surgawi, Om. Ruang angkasa menghilang, dan lubang hitam yang merusak muncul di antara kedua kekuatan, menelan semua cahaya. Long Teng menjerit, dan sebagian besar sisik di tubuhnya hancur, dan dia terbang mundur seperti manusia berdarah. Long Yinku bukanlah tandingan Om Tian Yin, dan dia menderita kerusakan parah, tubuhnya hampir roboh. Xiao Chen mengikutinya seperti bayangan, dan menyerangnya dengan jurus pembunuh dewa dan jurus penekan setan. Bang bang, Long Teng dipukul sekeras-kerasnya hingga muntah darah, rambutnya acak-acakan, 7 atau 8 tulang rusuk kirinya patah total, dan bahu kanannya hancur. Retak. Tanduk naga lainnya juga dipatahkan oleh Xiao Chen dan ditangkap di tangannya. Darah naga mengalir di langit seperti hujan darah. Simpan yang ini juga dan gunakan untuk berendam dalam anggur. Xiao Chen menjabat tangannya dan melemparkan tanduk naga di tangannya ke bawah.
Wajah Long Teng tampak garang dan memancarkan semburan udara hijau. Dia benar-benar geram. Bidak catur yang pernah dia mainkan dan benci di masa lalu kini telah mencapai level ini. Dia geram. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia seharusnya tidak memainkannya dan seharusnya langsung membunuhnya. Naga melompati langit. Naga itu meraung dan menunjukkan kemampuan sihirnya yang terkuat. Ketika seekor ikan melompati gerbang naga, ia akan berubah menjadi naga suci. Ketika seekor naga melompati gerbang langit, ia akan berubah menjadi apa? Pada saat ini, Long Teng memberikan jawaban, dan aura kehancuran menyelimuti langit di atas kota Tiandi. Bayangan kabur, seperti sungai panjang, mengalir melintasi langit dan bumi, menimbulkan gelombang energi dan tekanan luar biasa yang mengguncang semua arah. Sulit untuk melihat benda apa itu, tetapi di antara awan gelap yang bergulir, sesekali orang dapat melihat beberapa cakar raksasa sebesar gunung, menghancurkan langit dan bumi dan mencabik-cabik Xiao Chen. Tekanan yang tak berujung mengguncang langit dan bumi. Gunung-gunung asli di bawahnya runtuh, dan kota Tiandi memancarkan cahaya redup, menahan aura penghancur di langit. Kota kuno ini memang aneh. Semua orang akhirnya mengerti mengapa kota ini berdiri kokoh selama bertahun-tahun tanpa runtuh. Kota ini dapat melindungi dirinya sendiri dan tidak diganggu oleh kekuatan luar. Long Teng jelas bertekad untuk bertarung sampai mati, dan dia tidak takut untuk menghancurkan semua makhluk hidup dalam radius 10 mil. Gunung-gunung di sekitarnya terus runtuh, seolah-olah meteorit yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh ke bumi. Xiao Chen berada di tengah badai, dengan sinar cahaya di sekelilingnya dan tirai cahaya biduk menempel padanya, menutupi seluruh tubuhnya seperti baju perang. Keterampilan bertarung yang terekam di prasasti surgawi terus-menerus ditampilkan seperti bunga mimpi. Akhirnya, sebuah monumen surgawi muncul di tangan kanan Xiao Chen. Saat dia mengayunkan lengannya, monumen itu terus-menerus menghantam monster besar di awan iblis. Raksasa sombong itu benar-benar hancur berkeping-keping oleh lempengan batu di tangan Xiao Chen. Ia mengeluarkan lolongan panjang dan tajam, mengguncang 10 penjuru dan bahkan langit. Boom! Bayangan raksasa yang agung itu runtuh seluruhnya di angkasa, wajah Long Teng pucat pasi, tubuhnya penuh dengan luka yang mengerikan, dan dia hampir roboh. Qi Xiao Chen mengarahkan jarinya, dan bagian bawah tubuh Long Teng langsung hancur dan berubah menjadi kabut berdarah. Aku tidak akan menyerah. Aku dikalahkan olehmu. Dia menggertakkan giginya, menghadapi lawan yang dulu dia benci, dan berkata dengan penuh kebencian, dasar bocah rendahan. Xiao Chen mengangkat lengan kanannya dengan tenang dan santai. Long Teng akhirnya berteriak ketakutan dan berkata, "Jangan bunuh aku dari klan naga belantara selatan. Jika kau membunuhku, kau akan bersalah atas kejahatan keji. Kalau begitu aku akan bersalah atas kejahatan keji." Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh dan mengayunkan lengan kanannya dengan santai seperti menepuk lalat. Bayangan monumen surgawi jatuh, dan Long Teng menjerit ketakutan. Tubuh manusia naga yang kuat itu berubah menjadi abu dalam sekejap, tanpa jejak yang tersisa. Setelah mencapai alam manusia tertinggi, pemahaman Xiao Chen tentang metode Tianbei kuno semakin mendalam. Keterampilan bertarung yang sebelumnya tidak dapat ia lakukan kini dapat dilakukan dengan mudah, dan banyak keterampilannya telah mencapai alam kesempurnaan. Terbunuhnya Long Teng dalam satu pertempuran menyebabkan guncangan di hati banyak kultivator di kota Tiandi. Orang mati legendaris itu benar-benar kembali dengan sangat kuat, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Di Istana Kecantikan, terdengar alunan musik yang indah, nyanyian dan tarian yang anggun, dan dentingan gelas. Xiao Chen, Liu Mu dan yang lainnya minum dan mengobrol dengan gembira.
Si cantik yang tiada taraf, Yao Yao, tertawa sepanjang waktu, dan suasananya hangat dan menyenangkan. Ayo, ayo, cicipi anggur yang direndam dalam tanduk naga itu dan lihat apa bedanya. Huohu tampak menawan bagaikan bunga dan menuangkan anggur untuk semua orang sambil tersenyum manis. Ya, itu mengandung saripati naga. Aku merasa darahku mendidih. Mata bocah gendut Niu Ren berbinar saat itu. Aku lihat darahmu mendidih. Yao Yao memiliki wajah tercantik di dunia, dan kulitnya seperti batu giok padat, begitu halus sehingga tampak pecah jika disentuh. Dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu minumlah lebih banyak. Kemudian dia memberi isyarat kepada para pelayan cantik di sekitarnya dan meminta mereka untuk merapikan kamar. Jangan repot-repot, aku bukan 13 detik Jin Sanyi. Aku menjaga diriku tetap bersih. Pria gemuk kecil itu tersenyum naif, tetapi menolak pengaturan Yao Yao dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Xiao Chen mencicipi anggur itu dan berkata, ini hanya tanduk manusia naga. Ayo kita pergi ke Pulau Pterosaurus di bumi lain waktu dan membunuh naga suci sungguhan untuk menemani anggurnya. Dia tidak bercanda. Ratusan ras telah membunuh banyak penguasa manusia. Xiao Chen memang berencana untuk memancing naga dan membunuh kura-kura. Ada nyanyian dan tarian dan suasananya dipenuhi dengan perayaan, tetapi beberapa keluarga di kota Tiandi tampak muram. Keluarga Hai dan keluarga Regan, yang memiliki dendam terhadap Xiao Chen di masa lalu, sangat ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seseorang yang telah meninggal akan dibangkitkan. Pada malam hari, istana kecantikan terang benderang. Saat semua orang bersulang dan mengobrol, energi naga yang mengerikan melonjak masuk. Semua kultivator di kota Tiandi merasakan fluktuasi yang kuat ini. Naga yang kuat datang. Mata semua orang tertuju ke arah istana kecantikan. Swiss, Swiss, Swiss. Xiao Chen, Liu Mu dan Niu Ren semuanya terbang tinggi ke angkasa. Kedua lelaki tua di depan memimpin sekelompok master naga, berdiri di langit dan menatap mereka dengan dingin. Itu kau, seorang pemuda naga berseru kaget, lalu ia dan pemuda naga lainnya melangkah keluar dari kerumunan dan berjalan maju. Xiao Chen merasa agak familiar, lalu tiba-tiba teringat bahwa ini adalah Raja Naga kecil berkepala 3 dari klan Naga Belantara Selatan, yang pernah muncul bersama naga kecil yang keras kepala itu sebelumnya. Kau masih hidup. Bagaimana kabar Raja Naga nih? Setelah beberapa percakapan sederhana, ketiga Raja Naga itu berbalik dan mundur. Mereka berkata kepada kedua lelaki naga tua itu, Long Teng pantas mati. Dia telah melakukan terlalu banyak hal selama bertahun-tahun. Lupakan saja masalah ini. Meskipun kedua lelaki naga tua itu memiliki kultivasi yang luar biasa, mereka sangat menghormati ketiga Raja Naga muda itu. Mereka mengangguk ketika mendengarnya dan memimpin banyak penguasa naga untuk mundur dalam sekejap. Namun, sebelum pergi, mereka menatap tajam ke arah Xiao Chen, dengan niat membunuh yang tidak disembunyikan. Ketiga Raja Naga muda itu menoleh ke belakang dan terbang menjauh. Tidak seorang pun menduga bahwa perang yang seharusnya terjadi akan berakhir seperti ini. Para petani di kota Tiandi menerima berita itu terlebih dahulu, dan beberapa keluarga bahkan menjadi semakin ketakutan. Malam itu, keluarga Hai dan keluarga Regan mengirimkan undangan, mengundang Xiao Chen untuk menghadiri perjamuan keesokan harinya. Xiao Chen melambaikan tangannya dan mengusir orang-orang itu. Tidak lama setelah itu, tokoh-tokoh penting dari dua keluarga besar datang ke istana si cantik dan si buruk rupa secara langsung untuk meminta audiensi. Aku tidak punya waktu sekarang, suruh mereka kembali. Xiao Chen meminta seseorang untuk menyampaikan pesannya.
Dia sama sekali tidak ingin bertemu dengan tokoh penting dari dua keluarga besar itu. Tanpa diduga, keesokan paginya, kedua keluarga besar itu mengirim selusin kotak kayu. Ketika dibuka, semuanya berisi kepala. Ternyata mereka adalah para dewa dan pemimpin yang mengepung Xiao Chen tahun itu. Xiao Chen menghela nafas, tidak berkata apa-apa, dan melambaikan tangannya untuk mengusir orang itu. Kedua keluarga besar itu menjalani kehidupan yang menyedihkan, takut Xiao Chen akan membantai kota Tiandi dan membunuh semua anggota kedua keluarga besar itu, dan mereka menunggu kabar dengan cemas. Kita akan bertemu di Jiushu. Setelah tinggal di kota Tiandi selama sehari, Xiao Chen memutuskan untuk memasuki Jiushu. Liu Mu dan Niu Ren masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan, jadi mereka memutuskan untuk kembali ke dunia manusia setelah beberapa saat. Saat ini, meskipun masih sulit untuk memasuki Jiushu dari alam Changsheng, masih memungkinkan untuk melakukan perjalanan bolak-balik antara kedua alam tersebut dengan persiapan yang memadai. Yao Yao tertawa seperti lonceng perak dan berkata, "Karena kalian semua ingin memasuki dunia manusia, aku akan pergi ke sana untuk melihatnya." Sebelum pergi, Keke memasukkan kantong-kantong besar dan kecil beris makanan lezat ke dalam surga yang hilang. Xiao Chen mencubit telinganya yang berbulu dan berkata sambil tersenyum, "Kita hanya akan tinggal di alam kematian selama beberapa hari, apakah ini benar-benar serius?" Xiao Chen dan Keke berhasil memasuki dunia kematian. Ketika mereka tiba di desa dewa, klan dewa telah memilih para peserta pelatihan. Kelompok pertama hanya terdiri dari 7 tuan muda, yang akan menjelajahi jalan, terlebih dahulu untuk melihat apa hasil pelatihan mereka. Tianya kecil ada di antara mereka, wajahnya memerah dan dia tampak sangat bahagia. Xiao Chen merasa tidak bisa berkata apa-apa. Tian ia tertidur selama lebih dari 100 tahun setelah ia lahir, dan ia memiliki potensi yang besar. Sebenarnya, potensinya telah terbangun sejak lama, tetapi ia terlalu muda untuk menggunakan kekuatannya. Lelaki tua Limu menyentuh kepala si kecil dengan penuh kasih sayang. Tianya segera membusungkan dadanya dan wajah kecilnya memerah seperti apel besar. Para dewa adalah ras yang unik. Bayi akan tertidur lelap setelah lahir, dan semakin lama mereka terbangun, semakin besar potensi mereka. 7 dewa muda yang kuat di hadapan mereka semuanya berusia lebih dari 100 tahun, tetapi yang tertua yang telah terbangun baru berusia 30 tahun, dan yang termuda tentu saja Tianya, yang baru berusia 7 tahun. Kamu harus berhati-hati, benar-benar ada leluhur setengah di antara ratusan suku. Limu mengatakan berita yang mengejutkan itu. Tetua klan Dewa Zhao Ying mengangguk dan berkata, mereka tampaknya membuat beberapa aturan. Jangan melanggar aturan dan membuat mereka marah. Jika tidak, bahkan jika Anda dapat melarikan diri dengan bantuan kekuatan dunia yang mati, itu akan sangat berbahaya. Ini benar-benar bukan kabar baik bagi Xiao Chen. Dia belum pernah berurusan dengan seorang leluhur setengah selama lebih dari 20 tahun. Sulit untuk menebak betapa mengerikannya seorang master tingkat itu. Sebelum pergi, Xiao Chen melemparkan Ratu Gadis Malaikat Jatuh yang disegel di surga yang hilang dan cacing mayat yang telah menghisap darah raja ke desa Sen, dan meminta kedua lelaki tua itu untuk melatih mereka dan bersiap untuk mengirim mereka ke medan perang di masa depan. 7 tuan muda klan dewa, 4 pria dan 3 wanita, semuanya sangat gembira dan berhasrat untuk memasuki tanah suci tempat leluhur mereka tinggal, Kyushu. Setelah memasuki sumur tulang, kelompok tersebut berhasil melintasi angkasa, memasuki Kyushu, dan muncul di luar kota mati. Sungai kuning yang panjang, pemandangan yang indah.
7 pemuda dan pemudi dari klan dewa terbang tinggi ke langit dan langsung berteriak ketika melihat pemandangan di sekitar mereka. Mereka semua sangat gembira. Aku ingin makan daging naga, ayo kita bunuh seekor Pterosaurus. Tidak, aku ingin otak monyet merah, ayo kita bunuh seekor kera iblis. Cakar beruang suku beruang bumi masih lesat, aku memutuskan untuk memburu beruang iblis bumi. Kudengar sayap bidadari itu lesat. Kurasa lebih baik pergi ke surga dan menangkap beberapa bidadari. Xiao Chen tercengang. Kenapa 7 pemuda dari klan dewa, yang awalnya tampak sangat jujur, tampaknya telah menjadi kelompok orang yang berbeda setelah memasuki Jiushu. Mereka hanyalah sekelompok anak laki-laki dan perempuan yang bermasalah. Dia segera merasa kewalahan dan merasa bahwa masalah akan datang. Hanya si kecil Keke yang tampaknya telah menemukan orang kepercayaan. Matanya yang besar menyipit membentuk bulan sabit. Dia dengan senang hati datang, mendengarkan diskusi kelompok pria dan wanita bermasalah ini, dan mengangguk terus-menerus.